Ketika saya mempertanyakan kalau kalian mempermasalahkan bacaan Al-Quran saya yang buruk, yang jelek, yang salah total, lalu bagaimana dengan bacaan Al-Habib Umar Al-Hafidz yang bacaannya itu bermasalah dari segi tajwid dan makhrijul hurufnya? Baca. Kalau memang bacaan Al-Quran segalanya, lalu bagaimana dengan bacaan Al-Habib Umar? Kalian bungkam. Bahkan ada yang membela orang seperti Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat membela. Bodoh amat. Wali kutub Tenggara. Heran saya. Ketika Anda menyatakan bahwa Habib Umar itu bukan manusia sempurna, bagaimana dengan guru-guru Anda? Apakah mereka sempurna? Apakah mereka tidak berpotensi salah? Sehingga Anda pun taklid buta kepada mereka, seolah-olah apa yang disampaikan guru-guru Anda dari kelompok Salafi Wahabi itu benar semua dan berdasarkan dalil. Mikir dikit. Udahlah, Anda ini nggak usah sombong. Kalau ada orang yang mengkritik Anda dari sisi baca Al-Quran, seharusnya itu jadi motivasi, bukan malah cari dalil, membandingkan, mengkomparasikan bacaan Al-Quran Anda dengan orang lain. Di video ini kita akan merespon kembali pernyataan Ustadz Heri Pras yang sangat-sangat membagongkan, yang masih ngeyel dan masih kekeh bahwa bacaan Habib Umar bin Hafidz itu bermasalah dari sisi tajwid dan makhrajnya. Kenapa saya panggil Ustadz? Walaupun ada beberapa netizen yang merasa keberatan ya Heri Pras dipanggil Ustadz, tapi menurut saya layak memang dia dipanggil Ustadz karena nampaknya dia lebih alim, lebih tahu, bahkan Masya Allah ya, ilmunya luar biasa sehingga bisa mengoreksi beberapa ulama besar ya. Iya. Oleh sebab itu besok-besok bolehlah kita undang beliau untuk ngisi kajian, ya khutbah, kemudian pimpin majelis taklim dan lain sebagainya. Oke. Saya tidak akan banyak merespon. Saya hanya ingin meminta Ustadz Heri Pras untuk menunjukkan satu saja bacaan Al-Habib Umar bin Hafidz yang bermasalah dari sisi makhraj atau tajwidnya dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Misalnya Habib Umar ini salah bacaannya nih dari sisi tajwidnya. Dari mana dalilnya? Habib Umar ini salah baca Al-Qur'annya dari sisi makhrajnya. Mana dalilnya Habib Umar itu salah dari sisi tajwid dan juga dari sisi makhraj? Munculkan dalilnya silakan. Satu saja. Dengan dalil ya, bukan dengan ya seperti ini, seperti biasa. Allahu Akbar ya Allah. Selanjutnya Ustadz Heri Pras ini menyayangkan Ustadz Adi Hidayat yang membela Habib Umar. Padahal Ustadz Adi Hidayat ini terkenal hafiz Al-Quran, faham Al-Quran, kemudian sering mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat bahwa Al-Quran itu salah sedikit bisa merubah makna. Ustadz Adi Hidayat juga membela Habib Umar itu bacaannya dibela begini begitu atau bacaannya begini begitu. Sampah. Ain tidak boleh dibaca A begini begitu, akan merubah makna, akan mengubah artinya dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kan ini, ya Allah ya Rabbi, logika sederhana. Sebenarnya lebih alim Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Heri Pras sebenarnya. Kita tinggal memilih, kita mau lebih percaya Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan bahwa bacaan Al-Habib Umar bin Hafidz itu tidak bermasalah. Kemarin lihat ada yang viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Atau mau ikut pendapatnya Ustadz Heri Pras, sesimpel itu sebenarnya. Bagaimana dengan bacaan Al-Habib Umar Al-Hafidz yang bacaannya itu bermasalah dari segi tajwid dan makhrijul hurufnya? Sampai-sampai Ustadz Heri Pras ini menyayangkan ya dengan Ustadz Adi Hidayat karena sebelumnya katanya dia kagum dengan sosok Ustadz Adi Hidayat, tapi setelah terdeteksi Ustadz Adi Hidayat ini pencinta orang sufi kata dia, ya kata Ustadz Heri Pras ini, dia jadi hilang respek kepada Ustadz Adi Hidayat. Saya kagum kepada Anda wahai Ustadz Adi Hidayat. Sebelum terdeteksi kalau antum itu ternyata mengagumi orang-orang sufi. Nah ini meyakinkan bahwa Ustadz Heri Pras ini sudah terkontaminasi oleh paham Salafi Wahabi. Dan kita nggak usah heran ya, karena memang biasanya yang mudah terpengaruh dengan paham Salafi Wahabi ya orang-orang yang tidak punya basic pendidikan agama. Mohon maaf Ustadz Heri ya, itu ini fakta di lapangan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sampean Ustadz Heri Pras menyampaikan bahwa saya punya asatidz, punya guru. Sedangkan saya punya asatidz, saya punya teman-teman yang juga fasih di dalam membaca Al-Quran. Lah dikiranya Al-Habib Umar bin Hafidz itu nggak punya guru. Dikiranya Ustadz Adi Hidayat itu nggak punya guru. Lebih banyak siapa guru sampean dengan gurunya Habib Umar bin Hafidz? Banyak siapa gurunya sampean dengan gurunya Ustadz Adi Hidayat? Sampai-sampai Anda menyatakan bahwa kami ini taklid buta, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ya Allah, miris. Taklid buta kalian. Seolah-olah Habib Umar sempurna tanpa salah, sedangkan manusia ini tempatnya salah dan khilaf. Dan Anda juga menyampaikan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Lah iya, itu konsep. Kita tahu tidak ada yang maksum, hatta sahabat Nabi. Bukan hanya Habib Umar. Sahabat Nabi pun berpotensi melakukan kesalahan karena mereka tidak dimaksum, tidak dijaga oleh Allah dari dosa. Yang maksum itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Lah kalau logika itu kita pakai,
Kita akan banyak kecurigaan kepada para ulama. Al-Imam Al-Bukhari kenapa kok dijadikan rujukan? Padahal Imam Al-Bukhari itu bukanlah seorang nabi. Yang bisa jadi salah apa yang beliau tulis. Tapi kan kita nggak begitu konsepnya. Itu konsep, bukan untuk diterapkan. Kalau itu diterapkan, maka saya yakin tidak ada lembaga pendidikan, tidak ada pesantren, tidak ada sekolah. Kenapa? Orang tua tidak mau menitipkan anaknya pada sosok guru yang punya salah, yang berpotensi melakukan dosa dan kesalahan. Lah ngaco logika semacam ini. Udahlah, Anda ini nggak usah sombong. Kalau ada orang yang mengkritik Anda dari sisi baca Al-Quran, seharusnya itu jadi motivasi, bukan malah cari dalil, membandingkan, mengkomparasikan bacaan Al-Quran Anda dengan orang lain. Ketika Anda menyatakan bahwa Habib Umar itu bukan manusia sempurna, bagaimana dengan guru-guru Anda? Apakah mereka sempurna? Apakah mereka tidak berpotensi salah? Sehingga Anda pun taklid buta kepada mereka, seolah-olah apa yang disampaikan guru-guru Anda dari kelompok Salafi Wahabi, itu benar semua dan berdasarkan dalil. Mikir dikit. Idza qala kam muzayyifin sahiha li ajli kauni fahmihi qabiha. Banyak orang yang menyalahkan orang lain, ternyata bukan orang lain yang salah, tapi pemahaman kita yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.